Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Padia. Saya dari kelas 5A mata kuliah pengembangan materi ajar bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Dr. Irwan Badila MPD dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pemetaan bahan ajar dan handout bahasa Indonesia dari KD 3.14 dan 4.14. Berikut pemaparannya. Baik, poin pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pemetaan bahan ajar bahasa Indonesia dari kelas 9 semester 2 dengan materi pokoknya yaitu unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang saya ambil yaitu KD 3.14 yang merupakan aspek pengetahuan yang berisi menelaah hubungan antara unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi yang telah dibaca. Sedangkan pada KD 4.14 yang merupakan aspek keterampilan yang berisi menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang telah dibaca. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua yaitu menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam buku fiksi dan non-fiksi. Tiga yaitu menganalisis hubungan antara unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Keempat yaitu menentukan unsur-unsur yang terdapat di dalam buku fiksi dan non-fiksi. Yang kelima yaitu menjelaskan ciri-ciri yang terdapat dalam buku fiksi dan non-fiksi. Dan yang keenam yaitu mengklasifikasikan jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Indikator pencapaian kompetensi selanjutnya terdapat dalam KD 4.14. Yang pertama yaitu menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam buku fiksi dan non-fiksi secara cermat. Yang kedua yaitu menyimpulkan hasil dari isi buku fiksi dan non-fiksi yang telah dibaca secara lisan. Dan yang ketiga yaitu menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang telah dibaca secara lisan di depan kelas. Selanjutnya yaitu materi pokok pembelajaran. Yang pertama ini ada fakta yang dimana kita sebagai guru memperlihatkan buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksinya yaitu buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Selanjutnya yaitu materi konsepnya. Yang pertama ini adalah pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam buku fiksi dan non-fiksi. Yang ketiga yaitu ciri-ciri yang terdapat dalam buku fiksi dan non-fiksi. Yang keempat adalah jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Dan yang kelima yaitu perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi. Nah, selanjutnya pada materi prosedur ini terdapat dua. Yang pertama yaitu cara menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam buku fiksi dan non-fiksi yang telah dibaca. Dan yang kedua yaitu cara menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi yang telah dibaca. Selanjutnya pada materi metakognitif ini yaitu siswa dapat memahami unsur-unsur yang terdapat dalam buku fiksi dan non-fiksi. Dan siswa pun dapat memberikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi yang telah dibaca. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran di sini terdapat bahan ajar. Di sini kita menggunakan handout dan LKS. Kemudian metode pembelajarannya di sini kita menggunakan metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, metode presentasi dan pastinya metode tes tertulis. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Di sini terdapat 3 kegiatan. Yang pertama ini kegiatan pembuka, di mana guru bisa membuka kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa. Kemudian guru menanyakan kabar siswa dan mengabsen siswanya. Dan yang ketiga yaitu guru memberikan motivasi. Yang keempat adalah guru menyampaikan KD, IPK, dan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pada kegiatan inti ini, yang pertama yaitu guru menjelaskan materi dan siswa menyimak materi atau penjelasan dari guru. Yang kedua yaitu siswa membaca handout dan buku fiksi dan non-fiksi. Yang ketiga yaitu siswa melakukan diskusi dan menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam buku fiksi dan non-fiksi yang telah dibaca. Kemudian siswa menuliskan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi yang telah dibaca ini pada lembar jawaban yang telah disediakan. Selanjutnya yaitu siswa memberikan kesimpulan dan tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi yang telah dibaca secara lisan. Yang terakhir yaitu kegiatan penutup di mana siswa dan guru ini melakukan tanya jawab jika ada pertanyaan yang belum dipahami oleh siswa. Kemudian guru memberikan penguatan materi terhadap materi yang telah dipelajari. Yang ketiga yaitu guru menyimpulkan hasil pembelajaran. Dan yang keempat yaitu guru dan siswa mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dan salam. Selanjutnya yaitu bentuk penilaian, di mana di sini ada 3 bentuk penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, yang kedua adalah penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Penilaian sikap sendiri berbentuk penilaian sikap spiritual dan sosial, sedangkan penilaian pengetahuan di sini berbentuk tes tertulis atau esai, dan penilaian keterampilan di sini berbentuk unjuk kerja atau presentasi.
Baik, pada poin yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang handout mata pelajaran Bahasa Indonesia dari kelas 9 semester 2 dengan materi pokoknya yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam buku fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar, sama seperti pemetaan Banajar, di mana kompetensi dasar yang terdapat dalam handout ini yang pertama yaitu kompetensi dasar 3.14 yang merupakan aspek pengetahuan di mana siswa harus menelaah hubungan antara unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Dan KD 4.14 yang merupakan aspek keterampilan di mana siswa menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi yang telah dibaca. Selanjutnya yaitu indikator pembelajaran. Di sini terdapat indikator pembelajaran. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua yaitu menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam buku fiksi dan non-fiksi. Ketiga yaitu menjelaskan ciri-ciri yang terdapat dalam buku fiksi dan non-fiksi. Yang keempat yaitu mengklasifikasikan jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Yang kelima yaitu menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam buku fiksi dan non-fiksi yang telah dibaca. Yang keenam yaitu menganalisis hubungan antara unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi yang telah dibaca. Yang ketujuh yaitu mengemukakan tanggapan terhadap isi buku yang telah dibaca. Dan yang kedelapan yaitu menyimpulkan hasil dari isi buku yang telah dibaca. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajarannya sendiri yaitu agar siswa dapat menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam buku fiksi dan non-fiksi yang telah dibaca, dan siswa pun dapat menyajikan tanggapan terhadap isi buku yang telah dibaca secara lisan. Selanjutnya yaitu petunjuk belajar, di mana siswa mengawali pembelajaran ini dengan berdoa, kemudian siswa diminta untuk membaca handout dan sumber belajar lainnya. Yang ketiga yaitu siswa diminta untuk membaca contoh penggalan teks yang terdapat dalam bahan ajar. Yang keempat yaitu siswa diminta untuk mencatat hal-hal yang menjadi informasi penting yang terdapat dalam bahan ajar. Dan yang kelima, jika terdapat kesulitan, siswa dapat bertanya kepada guru mata pelajaran. Nah, dapat dilihat di samping saya ini bahwa peta konsepnya itu merupakan materi pokoknya adalah menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian, tahukah kamu di sini berisi informasi tambahan kepada para pembacanya bahwa membaca sendiri memiliki banyak sekali manfaatnya. Pertama itu sebagai sarana rekreatif, kedua sarana inspiratif, ketiga sarana informatif, dan keempat sarana edukatif. Nah, baik, pada poin yang ketiga ini yaitu berisi pemaparan materi dari materi pokoknya yaitu unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama ini pengertian dari buku fiksi dan non-fiksi. Nah, apa sih buku fiksi dan non-fiksi ini? Buku fiksi ini merupakan buku yang dibuat berdasarkan imajinasi atau khayalan dari pengarangnya. Jadi buku ini bersifat imajinatif. Sedangkan buku non-fiksi yaitu buku yang dibuat berdasarkan kenyataan, fakta, data, dan keadaan yang sebenarnya. Jadi buku non-fiksi ini bersifat informatif. Unsur-unsur yang terdapat dalam buku fiksi yang pertama adalah tema, kedua adalah latar, yang ketiga adalah alur, yang keempat yaitu tokoh dan penokohan, yang kelima adalah gaya bahasa, dan yang keenam adalah amanat. Sedangkan unsur-unsur yang terdapat dalam buku non-fiksi yang pertama yaitu cover atau judul, yang kedua adalah pengarang, yang ketiga yaitu penerbit, yang keempat yaitu tebal halaman dan jumlah halaman, yang kelima adalah isi buku, dan yang keenam adalah penutup. Selanjutnya yaitu ciri-ciri yang terdapat dalam buku fiksi dan non-fiksi. Bisa kita lihat bahwa ciri-ciri dari buku fiksi dan non-fiksi sendiri memiliki ciri-cirinya masing-masing. Buku fiksi sendiri menggunakan bahasa kiasan, sedangkan buku non-fiksi ini menggunakan bahasa denotasi atau mengandung makna sebenarnya. Kemudian sumber dari buku fiksi ini tidak berdasarkan data, sedangkan buku non-fiksi ini berdasarkan data. Yang ketiga yaitu buku fiksi ini merupakan cerita fiktif, sedangkan buku non-fiksi ini bukan fiktif. Kemudian buku fiksi ini bentuk karangannya yaitu merupakan cerita buatan, sedangkan buku non-fiksi ini merupakan cerita informatif yang berisi data dan kenyataan yang ada. Selanjutnya yaitu jenis-jenis buku fiksi. Nah, jenis-jenis buku fiksi ini yang pertama itu pastinya ada novel, cerpen, komik, cerbung, dan lain sebagainya. Dapat dilihat gambar di samping saya ini terdapat novel Dilan dan novel Anak Rantau serta novel berbagai novel lainnya. Kemudian jenis-jenis buku non-fiksi ini terdapat buku pelajaran, biografi, referensi, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Dapat dilihat pada gambar di samping saya ini terdapat contoh kamus, buku biografi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu hubungan antara buku fiksi dan non-fiksi. Nah, buku fiksi dan non-fiksi ini terdapat persamaan dan perbedaan.
Persamaannya yaitu buku ini sama-sama memiliki sampul atau cover buku, memiliki prakata atau kata pengantar, kemudian memiliki daftar isi, daftar pustaka, dan isi buku. Sedangkan perbedaannya ini, buku fiksi ini merupakan buku yang bersifat imajinatif, kemudian menggunakan bahasa konotasi, ragam bahasanya bebas, dan merupakan cerita buatan. Sedangkan pada buku non-fiksi ini, bukunya bersifat informatif, kemudian menggunakan bahasa denotasi. Ceritanya disusun berdasarkan fakta, data, dan kenyataan yang sebenarnya. Kemudian ragam bahasanya itu baku atau formal. Baik, pada poin yang keempat yaitu bentuk penilaian yang terdapat dalam handout bahan ajar bahasa Indonesia. Nah, untuk soal yang pertama ini, siswa diminta untuk membaca sinopsis dari novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Kemudian setelah siswa membaca sinopsis dari novel tersebut, siswa diminta untuk menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam novel tersebut. Nah, kemudian jika siswa sudah menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam novel tersebut, siswa bisa menuliskannya pada lembar jawaban yang telah disediakan. Nah, contoh lembar jawabannya itu seperti ini. Jadi, siswa diminta untuk melengkapi tabel yang ada di samping saya ini. Nah, setelah siswa membaca, kemudian siswa bisa melengkapi jawabannya di tabel yang ada di samping saya ini. Nah, seperti temanya itu apa, kemudian latarnya di mana, alurnya bagaimana, tokoh penokohannya siapa saja, gaya bahasanya apa, dan amanat yang telah didapat setelah membaca novel tersebut. Kemudian pada soal nomor 2 ini terkait dengan buku non-fiksi, di mana siswa dapat mencari dan membaca buku non-fiksi yang ada di sekitarnya. Boleh itu kamus, buku referensi, biografi, atau yang lain sebagainya. Kemudian setelah siswa membaca, siswa bisa melengkapi tabel seperti yang ada di samping saya ini. Seperti judulnya apa, kemudian pengarangnya siapa, nama penerbitnya siapa, jumlah halaman dan tebal bukunya berapa, isi bukunya apa, dan penutupnya bagaimana. Selanjutnya yaitu soal nomor 3, yang dimana setelah siswa membaca buku dan menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam buku tersebut, siswa diminta untuk menyajikan tanggapan dan memberikan kesimpulan dari isi buku yang telah dibaca secara lisan di depan kelas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.